Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, sahabat-sahabat setia Lutfi NZ Channel. Bertemu lagi dengan saya dan Kang Lutfi. Sehat ya Kang Lutfi? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu prima tentunya. Ini teman-teman juga semoga sehat selalu, prima semuanya kan. Semoga COVID segera usai. Ini yang jauh mendekat, yang dekat lebih merapat ya Kang ya. Siapkan kopi kalau ada kopi. Kalau kita kebetulan air mineral Kang ya, lebih sehat ya. Kita kebanyakan ngopi. Oke, untuk pembahasan sore ini kita akan membahas tentang siapa sih golongan atau umat Kanjeng Nabi yang menjadi musuh dan sahabat iblis. Jadi simak uraian atau penjelasan dari Kang Lutfi tentang siapa-siapa saja yang menjadi musuh dan sahabat iblis. Oke, mungkin langsung saja Kang Lutfi bisa diceritakan dan dijelaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat dan selalu dijauhkan dari COVID-19 yang sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita, Kang Subhi. Kang Subhi sehat nih? Sehat selalu Kang Lutfi. Apa kegiatannya nih? Kegiatan saya masih bolak-balik di kantor kerja. Oh gitu. Cari nafkah. Bukan cari jodoh? Bukan. Jodoh. Apa sembari juga? Sembari sih. Enggak lah. Kita doakan Kang Lutfi. Sepertinya jodoh sih sudah dekat. Gitu ya. Teman-teman yang kami hormati, kita akan membahas tentang siapa saja sih umat Nabi Muhammad yang termasuk ke dalam musuh dan sahabat dari iblis. Ini menarik banget Kak Subhi. Menarik karena apa? Karena tanpa kita sadari bahwa perbuatan kita yang kita lakukan tiap hari bisa saja menjadi perbuatan yang sangat dibenci atau disukai oleh iblis. Ya. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang iblis itu siapa, diciptakan dari apa, dan proses bagaimana dikeluarkan dari surga. Sebabnya apa, saya tidak akan bercerita tentang itu. Ya. Kita langsung saja pada titik permasalahan bahwa suatu hari Allah itu memanggil iblis. Hai iblis, sini. Kamu sana turun ke rumah Kanjeng Nabi. Di sana Kanjeng Nabi itu akan menanyakan tentang sesuatu kepada kamu. Itu setelah perintah itu langsung turun ke bawah menyerupai laki-laki tua. Laki-laki tua tok di rumah Kanjeng Nabi, dan kebetulan Kanjeng Nabi waktu itu sedang berkumpul dengan beberapa sahabat. Tapi kita perlu pahami ya bahwa dialog antara Kanjeng Nabi dan iblis itu tidak terjadi sekali. Jadi beberapa kali terjadi dialog, dan ini kita akan ceritakan salah satu dari dialog itu. Ya. Berarti masih banyak, salah satu saksikan selanjutnya, dialog selanjutnya. Nah, ketika masuk ke rumah Kanjeng Nabi, langsung Nabi Muhammad bertanya lah ya, wahai iblis, siapa saja umatku yang termasuk ke dalam orang-orang yang dibenci sama kamu dan golongan orang yang menjadi sahabatmu. Itu iblis langsung menjawab, orang yang menjadi musuhku adalah kamu yang pertama ya Rasul. Ini dog banget ini iblis. Ini antara berani dan berani. Ya itulah iblis ya. Iblis begitu ya. Gitu. Langsung to the point. Anta ya Rasul. Itu yang pertama. Nabi Muhammad itu yang paling dibenci. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Susah lu Kang Subhi jadi orang adil itu. Betul, benar sekali Kang. Bahkan saking susahnya menjadi orang adil, bahkan Allah itu pernah berjanji bahwa salah satu jasad yang akan diawetkan ya sampai hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Utuh ya berarti. Utuh. Soalnya pernah terjadi begini nih, saya dongeng sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa Kang ini. Pada waktu zaman Al-Ma'mun itu putra dari Harun ar-Rasyid. Itu Al-Ma'mun itu manggil pembantunya, pembantu sini, kata Al-Ma'mun. Kamu pernah nggak dengar hadis yang mengatakan bahwa orang adil itu akan dijaga jasadnya sampai hari kiamat? Oh iya, saya dengar hadis itu. Padahal antara Kanjeng Nabi dengan
Al-Ma'mun jauh loh. Jauh. Ratusan di atas 100 tahun. Jauh Betul. sekali. Oh ya mendengar. Ayo kita buktikan katanya. Di Persia sana, Iya. itu dulu ada seorang raja yang bernama Kaisra. Itu adil banget. Adil. Catat ya, itu non muslim loh. Kaisra itu. Guys. Ayo kita ke sana, kita gali. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya membuktikan hadis Kanjeng Nabi itu luar biasa. Akhirnya Al-Ma'mun itu beserta para pembantunya menuju Persia, membongkar makam dari raja itu. Setelah dibongkar ternyata betul jasadnya utuh. Utuh. Artinya apa? Janji Rasulullah itu jelas. Betul. Ya. Nah, saya di sini juga akan bercerita tentang bagaimana adilnya seorang Raja Kaisra sehingga jasadnya dijaga. Ya, utuh. Jadi di dalam cerita ada cerita lagi nih. Menarik kan? Menarik. Jadi ini ketika Raja Kaisra masih hidup ya. Itu datang dua orang rakyatnya. Itu berantem. Jadi ceritanya begini. Jadi si A itu beli tanah sama si B. Kasus konflik tanah berarti. Konflik tanah. Beli tanah ya. Ternyata beberapa tahun kemudian ketika tanah itu mau dibikin rumah, itu terdapat harta karun. Tapi di sini yang jadi permasalahan bukan masalah si A itu mau menguasai hartanya, bukan. Justru si A itu ngomong sama si B. Saya ini beli itu tanahnya saja, bukan beli isinya katanya. Berarti harta karun ini milik kamu. Luar biasa. Kalau saya gimana? Ya, boro-boro kita umpetin itu kalau zaman sekarang ya. Rezeki. Rezeki. Tapi si B-nya nggak kalah baik Kang Subakhi. Justru si B-nya bilang begini, ya nggak bisa. Saya menjual tanah itu beserta isinya. Berarti harta ini bukan milik saya, milik kamu. Berantem ini. Si A-nya nggak mau menerima harta karun karena merasa belinya tanahnya aja bukan isinya. Si B-nya tidak menerima harta karun karena merasa menjual tanah ya dan isinya. Beserta isinya. Berantem itu. Menarik. Berantem. Akhirnya nggak ada titik temu. Ya udah kita menuju Raja Kaisra aja. Iya. Akhirnya menuju Raja Kaisra, menyampaikan permasalahannya. Ya. Dan Raja Kaisra itu tersenyum. Ini permasalahan antik. Antik, Kang. Sangat antik. Saling tidak menerima harta itu. Akhirnya kata Kaisra, A, kamu punya anak laki-laki enggak? Punya. B, punya anak perempuan enggak? Punya. Ya udah kawinkan dan harta itu buat anak-anak kamu. Ini solusi yang tepat juga. Solusi yang tepat ya. Ya ini di samping Raja Kaisranya memang panjang akal dan adil. Betul. Kali gane dua anak pemberi wadon. Betul. Kebetulannya tuh si A sama si B-nya punya putra putri yang memang pantas untuk dinikahkan. Sudah buat anak-anaknya. Nah, ini contoh bahwa Raja Kaisar itu adil banget dalam menyelesaikan masalah sehingga jasadnya itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Ini menarik ya. Makanya nomor yang kedua ini pemimpin yang adil. Itu adalah musuhnya iblis. Iblis itu yang paling benci sama musuh yang adil. Itu yang kedua Kang Subakhi. Yang ketiga adalah orang kaya tapi dia nggak sombong. Zaman sekarang kan repot juga. Repot. Apalagi ada istilah OKB, orang kaya baru. Waduh, kalau orang kaya baru malah biasanya gimana gitu ya. Iya. Nah ini. Jadi orang kaya yang sombong. Makanya ini makanannya iblis tuh. Makanan empuk tuh orang kaya. Orang kaya yang tidak sombong. Makanya kata guru saya ya. Bahwa yang paling susah ketika menjadi orang yang kaya sekali. Atau alim sekali itu adalah menjaga sombong. Misalnya ada orang yang kaya banget OKB, sanggup nggak dia nggak sombong? Repot. Itu yang ketiga ya, orang kaya yang tidak sombong. Tidak sombong. Oke. Nah, selanjutnya adalah pedagang yang jujur. Ini juga. Ya. Ini juga susah kan juga. Pedagang yang jujur susah itu. Ya. Benar. Karena apa? Karena sahabat Umar itu ketika menikahkan putrinya. Itu ya karena kejujurannya itu. Ya kita sedikit dongeng lagi nih. Oh ya. Menarik. Mau Kang? Dongeng lagi nih. Jadi sahabat Umar itu luar biasa ketika menjadi pemimpin. Itu kalau malam piket malam loh Kang Subakhi.
keliling Sahabat umat. kampung itu. Coba mana ada sekarang? Ya ada lah insya Allah ya, cuman ya susah lah ya ditemukan seorang kepala desa tiap malam keliling. Ada cuman ya susah ya. Semoga kepala desa yang ada di kita Amin. ini ya. Bisa Itu mencontoh keliling. Umar ya. Keliling. Ketika keliling kan akhirnya capek lah bersandar di suatu rumah ya. Ya. Nah, ini mungkin ceritanya sudah familiar, cuman gak apa-apa saya ceritain lagi. Di tengah-tengah bersender itu ada, di dalam rumahnya itu ada anak dan ibunya yang lagi berantem. Ya. Penjual susu ini. Kata ibunya, hei anakku, besok kita jualan dan kita timbangannya kita atur. Biar mendapatkan untung yang banyak. Curang ya berarti. Curang lah. Setting gitu kan. Kata istrinya jangan. Jangan ya ibu ya Umi jangan. Iya. Artinya ini gimana kalau ada Umar bagaimana katanya. Padahal Umarnya di belakang, di luar dengerin aja. Alah nggak ada Umar katanya di sini, Khalifah nggak ada di sini. Walaupun tidak ada Khalifah ada Allah ya ibuku. Apa kamu tidak takut gitu. Betul. Ini luar biasa nih putrinya ini. Itu sahabat Umar langsung pulang ke rumah. Mengumpulkan seluruh anak laki-lakinya. Ada Abdullah bin Umar, Ya. ada Asim kumpul. Lalu sahabat Umar, kamu akan saya nikahkan kepada Asim itu. Kamu akan saya nikahkan, ayo ikut saya. Lalu anaknya itu dibawa menemui ibu tadi ya. Ibu tadi. Tok. Siapa di luar? Umar, kaget dia minta ampun. Orang baru ngomongin Umar kok. Betul. Sekarang Umar kok datang ini kira-kira, waduh, jangan-jangan Umar tadi tahu gitu. Bener. Gitu ya. Langsung panik ya? Panik. Pas dibuka itu gemeter itu ibunya. Langsung Umar bilang, putri kamu mana? Kaget. Akhirnya nok ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Betul. Nok iki menten nok anak sahabat Umar nok. Betul. Keluar langsung sahabat Umar tanpa basa-basi, anak kamu akan saya nikahkan dengan putra saya. Itu kagetnya luar biasa. Seorang penjual susu. Ya. Akan menjadi besan sama putrinya akan menjadi menantu bagi seorang khalifah besar Umar bin Khattab Al-Faruq. Mukminin ya. Iya. Akhirnya nikah itu. Dari pernikahan itu punya putri kalau nggak salah namanya Laila ya. Laila ya kalau nggak salah ya. Laila. Cucu dari. Ya cucu. Laila ya. akhirnya dinikah sama Abdul Aziz Laila ini. Nah dari pernikahan ini lahirlah seorang khalifah besar yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Luar biasa kan. Iya. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini punya ibu namanya Laila kalau nggak salah. Punya bapak Asim punya bapak Umar, berarti buyutnya. Makanya ini kisah yang luar biasa ya. Kisah yang luar biasa. Makanya teman-teman kalau misalnya nikah dengan seorang perempuan yang tidak punya niat curang, insya Allah akan mempunyai keturunan seperti keturunan Umar bin Abdul Aziz. Amin. Berarti disegerakan lah. Ya, makanya pantas iblis benci banget pantas. Benar. Ya. Dagang yang jujur. Ya tadi. Ya lanjut ya. Lanjut. Pedagang yang jujur selanjutnya adalah orang berilmu yang rendah hati. Jadi orang alim, orang pintar, tapi rendah hati. Ada pasor lah ya kalau. Ada pasor kalau bahasa pesantrennya. Oke. Ya paham ya. Kita lanjut. Yang nomor 6 adalah seorang mukmin yang selalu menasihati saudaranya. Jadi misalnya ada mukmin yang malas, kasih tahu lah ya jangan malas. Betul. Kalau ada seorang santri yang yang jalan-jalan terus main game terus, kayak Bang Nas misalnya punya teman main game terus, saya kasih tahu lah ya jangan main game terus, mondok mengingatkan. Nah, ini musuhnya iblis nih. Iblis nggak suka banget gitu. Ya itu nomor 6, nomor 7 adalah mukmin yang penyayang. Tapi jangan salah diartikan nih. Penyayang dalam arti ke semua ya Kang. Ke semua ya. Ke semua penyayang. Baik di sesama manusia maupun terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hewan. Jadi seorang mukmin yang penyayang terhadap makhluk lainnya. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada kasus
pembakaran hutan liar itu berarti tidak menyayangi makhluk Pemburuan lainnya. liar Iya. gitu, Kang, ya. Kan pohon juga makhluk juga ya, liar, tidak mempunyai izin. Betul. Terus apa namanya? Macam-macam lah, banyak ya Kang Subhi ya. Selanjutnya adalah orang yang benar-benar mau tobat. Tobat di sini adalah tidak mengulangi lagi kesalahannya ya. Jadi tobat yang tobatan nasuha. Bukan tobat sambel. Bukan tobat sambel. Kalau tobat sambel kan kadang-kadang wah makan sambel pedes gitu. banget. Tapi kalau udah pedesnya hilang, Besok nyoba besok lagi nyoba lagi. Nah ini namanya tobat sambel ya. Jadi Ini yang tobat betulan gitu kan. betulan tobat. Selanjutnya adalah orang yang takut terhadap perkara haram. Sulit banget. Orang yang takut terhadap perkara haram. Karena apa? Karena gini ya. Kalau hati itu kan ini saya cerita tentang pendapatnya Imam Ghazali ya. Gimana Kang? Jadi kalau hati kan putih. Putih ya. Ketika ada orang yang ketika masa hamilnya itu memakan perkara yang haram, Betul. maka makanan itu akan menjadi nuktoh, setitik noda hitam. Makan lagi, titik lagi, makan lagi, titik lagi, sehingga hati yang tadinya putih, bersih seperti kapas akan hitam. Semakin banyak, semakin titik. Betul. Makanya ketika ada orang hamil, itu jangan berani-beraninya memberikan makan kandungannya terhadap perkara yang haram. Itu. Nah, orang yang takut terhadap perkara haram itu yang paling dibenci oleh iblis diantaranya. Itu Kang Subhi ya. Jadi insya Allah lah Kang Subhi nggak begitu kan? Insya Allah Kang. Ya. Pokoknya perkara haram apa aja lah. Susah ini, susah nggak? Susah banget. Susah banget Kang ya. Selanjutnya adalah orang yang daimul wudu. Menjaga wudu gitu. Wudu terus tuh. Itu juga susah Kang. Susah. Kang Subhi nggak begitu kan? Wes, busung. Enggak Kang. Jujur iya. Jangan tanya balik ya. Oh, enggak berani saya juga nanyanya juga. Jadi kalau Kang Subhi ini misalnya sholat asar masih punya wudu tuh bukan berarti daimul wudu. Sholat turunnya jam 3 kurang 5. Aduh, ini dibuka kartunya ini. Jadi orang yang daimul wudu tuh Kang Subhi. Ya. Itu kelihatannya sepele Kang ya. Cuma menjaganya itu kan. Pokoknya gini deh. Kalau misalnya ada orang Islam terus mukanya itu kusut ya, nggak enak dipandang. Itu biasanya orang yang nggak sholat Kang Subhi. Busam, Nggak bergairah. jadi nggak bergairah, nggak mencorong lah ya. Itu biasanya jarang sholat. Karena apa? Karena wudu itu memberikan sinar pada muka gitu. Makanya orang yang sering wudu, insya Allah mukanya akan bersinar. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan bersinar Kang Ini Subhi. buat sahabat-sahabat perempuan mungkin penting Kang. Lagi musim skincare udah wudu aja gitu. Skincare Islami gitu kan. Skincare kan. Islami. Kan musim tuh yang Musim buat ya? mutihin, Iya, buat mempercantik. Nah udah jaga wudunya aja gitu. Ya, siap. Ini irit juga buat bapak-bapak dan para suami. Nah selanjutnya adalah orang yang sering sedekah. Oh sedekah. Iya. Ini sedekah tuh nggak mesti pakai uang Kang Subhi. Bener. Pakai tenaga juga sedekah. Pakai ilmu juga sedekah. Ya. Jadi sedekah itu kan bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan harta. Memang secara harfiah ya. Bener. Secara dohir, secara umum orang itu ketika saya bilang sedekah itu pasti uang. Pasti uang. Ya. Bener. Betul kan Kang Subhi? Padahal misalnya ada orang kita jalan-jalan terus ada bata ada di tengah jalan, kita ambil batanya itu sedekah juga. Sedekah kan gitu. Dan senyum pun termasuk sedekah. Senyum itu sedekah yang paling kecil, senyum itu. Iya benar. Makanya awali hari ini dengan senyuman, maka semuanya akan menjadi luas permasalahannya. Yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi kecil lagi permasalahan. Kalau hari itu diawali dengan senyuman. Artinya apa? Dengan sedekah. Kayak gitu ya. Tapi kalau kebanyakan senyum bahaya juga Kang. Bahaya juga itu namanya ya gitulah. Rada-rada. Masa kita ya rada-rada. Jadi sering bersedekah lah Kang. Benar. Ya, sering bersedekah. Insya Allah kita semua bisa semuanya. Amin. Nah selanjutnya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu juga menjadi
musuh utama Musuh iblis. utama iblis. Ya, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya mungkin teman-teman di rumah bisa bisa mendefinisikan apa sih yang termasuk orang yang bermanfaat bagi orang lain dan orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain kan apa ya? Ya guru apa kan berarti orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah orang yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran syukur-syukur hafal Kasubuhi. Karena Al-Quran itu luar biasa. Syafaatnya itu mencegah masuk neraka. Bukan mengangkat dari neraka Al-Quran itu. Mencegah. Mencegah ya. Iya, mencegah. Jadi orang itu nggak nyampe neraka. Ini bagi orang yang mencintai Al-Quran. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Di akhir-akhir itu akan menjadi syafaat. Syafaat. Nah, ya. Cinta itu Al-Quran. cinta Al-Quran ya. Syukur-syukur hafal, syukur-syukur dalam berapa bulan sekali hatam itu luar biasa. Dan mengamalkannya. Mengamalkannya lebih tentunya dahsyat ya. itu lebih dahsyat. Wow, setan itu akan meleleh. Langsung lewat. Iya meleleh. Iblis itu kalau nggak percaya tanyain sama iblisnya. Itu kalau ada orang yang baca Quran itu meleleh itu langsung. Iya. Cinta Al-Quran, sahabat-sahabat semua. Ya, cinta Al-Quran. Terus yang selanjutnya adalah orang yang jiwa sosialnya tinggi. Bener. Jiwa sosialnya tinggi. Jadi apa supel berarti Kang? Supel. Masuk kategori nggak gitu? Supel humble. Humble. Ya, menghormati orang. Bener. Kalau misalnya ada undangan datang. Kalau misalnya ada ada takziah, ada orang meninggal, kita mengantar ya, ada orang sakit kita tengok. Nah, ini jenis-jenis yang Itu musuh. Yang musuh. Dibenci iblis ya? Iya, betul. Ya, selanjutnya dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah orang yang suka sholat malam. Sholat malam. Ya, sholat malam. Gimana Kang Subhi pernah nggak sholat malam? Kalau pernah Kang. Cuma ngejaganya aduh susah juga Kang. Aduh. Sholat malam itu bukan berarti sholat isya di waktu malam ya. Nah itu saya mau jawab itu juga. Karena kadang-kadang begini, orang sholat yang bodoh, orang tidur yang mengerti itu lebih ditakuti oleh iblis daripada orang sholat tapi bodoh. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ya. Nabi Muhammad itu pernah muter ya lewat lah ya. Itu ada iblis tuh, ada setan ya di pintu masjid. Berdiri aja sehingga Nabi Muhammad tanya, "Hei setan, kamu kok di situ gitu? Itu ada orang sholat, kamu nggak godain lah ya." Kalau bahasa dialognya kurang lebih begitulah ya. Iya. Jadi kenapa kamu kok nggak menggoda orang yang sholat? Padahal di dalam masjid itu ada orang sholat dan di sampingnya ada orang yang tidur kan? Iya. Terus kata setannya, saya takut sama orang yang tidur. Loh kenapa? Karena orang yang tidur itu adalah orang alim, sedangkan orang yang sholat itu adalah orang yang bodoh. Jadi ini perlu renungi oleh kita semua bahwa ketika orang itu sholat tanpa memakai ilmu itu tidak ditakuti oleh setan, tapi orang tidur tapi dia berilmu akan lebih ditakuti oleh setan atau iblis. Keutamaan ilmu Kang Ya, luar betul. biasa ya. Jadi itulah Kang Subhi ya. Nanti itu saja mungkin. Itu saja tentang siapa tadi orang-orang yang dibenci atau musuh iblis. Musuh iblis ya. Nanti untuk orang temannya iblisnya kita next time aja. Kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih sekali Kang Lutfi, ini luar biasa tentang musuh-musuh atau yang dibenci iblis. Ini sangat pencerahan sekali nih Kang buat saya pribadi dan tentunya buat teman-teman semua, buat sahabat-sahabat semua yang ada di rumah dan di luar sana. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih stay, masih setia di channel kita ini. Jangan lupa subscribe-nya, ya kan, like, share, and comment. Sudah ya, subscribe ya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap sehat, jaga kesehatan.
tetap semangat, semoga kita semua terhindar dari godaan-godaan iblis. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Kang Ufi. Amin.